Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam historia. Kembali lagi di pembelajaran sejarah Indonesia hari ini. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian tetap sehat ya dan tetap semangat untuk belajar dimanapun. Baik, untuk pembelajaran sejarah kali ini kira-kira kalian penasaran gak sih kita akan membahas tentang apa ya? Yap, kita akan lebih detail lagi mengenal manusia praaksara. Setelah sebelumnya di pembelajaran kemarin kita sudah lebih dulu mengetahui gimana sih awal terbentuknya Kepulauan Indonesia, lalu pembagian zaman berdasarkan geologi. Nah, kali ini kita akan melihat gimana manusia praaksara yang pernah ditemukan fosilnya di Indonesia. Oke. Kalian pernah terpikir gak sih tentang pertanyaan ini? Kalau kita menyangkut dan membahas tentang tadi manusia praaksara, lalu kira-kira antara manusia praaksara atau Nabi Adam alaihissalam yang lebih dulu hidup di muka bumi ini yang mana ya? Pernahkah kalian merenungkan hal ini? Coba direnungkan, dicari jawabannya. Kalau kalian sudah menemukan jawaban yang tepat kira-kira apa, silahkan tulis komentar di bawah ya. Sebelum ibu kasih tahu jawabannya itu apa sih. Nah, langsung ke materi inti. Karena hari ini kita akan melihat jenis-jenis manusia praaksara yang fosilnya itu pernah ditemukan di Indonesia. Untuk mengetahuinya lebih dulu, ini ada peta yang di dalamnya adalah ini peta persebaran manusia praaksara di Indonesia. Jadi tadi ya, fosil-fosil manusia praaksara itu ditemukannya di Indonesia tuh di mana aja sih? Nah, ini dia. Jadi adapun penemuan fosil manusia praaksara itu terpusat di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Yaitu ada 4 titik. Yang pertama itu ada Sangiran, lalu ada Trinil, Ngandung, dan Mojokerto. Jadi ini ya, manusia praaksara di Indonesia itu fosilnya terpusat di 4 titik ini, pernah ditemukannya. Seperti itu. Lalu karena terpusat dalam 4 titik daerah dan wilayah tadi, maka dari itu para peneliti dan para arkeolog membagi lapisan penemuan manusia praaksara berdasarkan data yang ada di slide. Nah, yang pertama itu kalau dilihat dari lapisannya, kemarin kan kita udah belajar ya, ada Pleistosen dan Holosen di masa Neozoikum. Nah, kalau dilihat, kita bacanya dari tabel yang bawah ya. Nah, di Pleistosen bawah atau bisa dikenal juga dengan lapisan dan fauna Jetis. Jetis itu nama daerah di Jawa Timur. Nah, ini ditemukannya jenis manusia praaksara yang pernah ditemukan di lapisan dan fauna Jetis itu adalah Pithecanthropus robustus, terus Pithecanthropus mojokertensis, dan Meganthropus paleojapanicus. Lalu kalau kita beranjak ke Pleistosen tengah, berarti kan tadi Pleistosen bawah itu yang paling bawah ya, yang paling dalam lapisannya. Lalu kita beranjak ke Pleistosen tengah atau biasa juga disebut lapisan dan fauna Trinil. Tadi titik wilayah Trinil itu juga jadi salah satu pusat penemuan manusia praaksara, fosil manusia praaksara di Indonesia. Nah, fosil yang pernah ditemukan di lapisan dan fauna Trinil itu adalah jenis manusia praaksara namanya Pithecanthropus erectus gitu. Lalu kalau kita beranjak lagi ke Pleistosen atas atau biasa disebut lapisan dan fauna Ngandong,
itu jenis manusia praaksara yang pernah ditemukan adalah Homo wajakensis dan Homo soloensis. Sedangkan di lapisan yang paling atas atau lapisan Holosen itu adalah jenis manusia praaksara yang pernah ditemukan fosilnya jenis Homo sapiens. Seperti itu, Homo sapiens merupakan jenis manusia praaksara yang paling menyerupai dengan manusia modern saat ini. Nah, selanjutnya tadi kita sudah melihat sedikit klasifikasi penemuan manusia praaksara di berbagai lapisan dan berdasarkan wilayahnya. Sekarang kita akan mengulik lagi nih jenis-jenis manusia praaksara yang lebih spesifik. Tadi yang pertama, tadi di lapisan fauna jetis, itu yang paling bawah ya. Tadi kan kalian melihat ada nama Meganthropus paleojavanicus. Baik, jadi Meganthropus paleojavanicus ini jika diartikan namanya secara harfiah, mega itu kan berarti besar dan anthropus adalah manusia. Paleojavanicus manusia praaksara yang berasal dari Jawa. Jadi kalau digabungkan Meganthropus paleojavanicus ini berarti manusia raksasa yang berasal dari Jawa dan masuk dalam jenis Australopithecus. Nah, Meganthropus paleojavanicus ini juga sebagai manusia praaksara tertua yang pernah ditemukan di Indonesia. Lalu kita bisa melihat di slide ya, itu ada fosil tengkorak kepalanya, lalu ada fosil dari geraham giginya, dan ada gambar yang menunjukkan jika direkonstruksi ulang oleh para ahli kira-kira bentuk wajah dari Meganthropus paleojavanicus itu seperti ini gitu. Lalu yang kedua, Meganthropus paleojavanicus dikategorikan sebagai herbivora. Kenapa? Melihat dari bentuk geraham giginya atau bentuk gigi-giginya yang hasil fosil tadi ya, fosil gigi tersebut bisa dilihat kan di gambar yang kedua tadi, itu menunjukkan bahwa bentuk gigi tersebut besar-besar yang berfungsi sebagai pengunyah makanan gitu. Karena biasanya kalau pemakan daging akan ada bentuk gigi yang runcing yang fungsinya sebagai pengoyak makanan atau pemotong makanan. Nah, maka dari itu para ahli mengidentifikasi bahwa Meganthropus ini sebagai seorang yang herbivora atau pemakan tumbuhan, buah-buahan, biji-bijian gitu. Nah, selain itu, dilihat dari ciri-ciri fisik, Meganthropus ini memiliki ciri fisik tulang pipinya yang tebal dan tonjolan kening yang mencolok, serta otot kunyah yang kuat, dilihat dari bentuk giginya tadi ya. Lalu tonjolan belakang kepalanya yang menajam dan perawakannya yang sudah mulai tegap. Selain itu, nah fosil ini ditemukan oleh von Koenigswald di Sangiran. Selanjutnya, nah, ini kalian pernah dengar nggak sebelumnya bahwa ada jenis manusia praaksara yang namanya Pithecanthropus. Nah, jenis Pithecanthropus ini itu kan ada banyak ya tadi sesuai dengan ditemukannya di mana gitu. Ada Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus mojocartensis, dan yang lainnya. Lalu ini nih kita akan membahas tentang Pithecanthropus erectus. Ini ditemukan oleh Eugene Dubois di Desa Trinil, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, dan ditemukannya itu di tahun 1800 sampai 1891 maksudnya, mohon maaf. Nah, terus kalau kita melihat ciri-ciri fisiknya, diperkirakan bahwa Pithecanthropus erectus ini memiliki tinggi 165 sampai 180 cm. Lalu memiliki geraham yang besar, hidung lebar, tonjolan kening tebal, volume otak berkisar 900 cc. Belum menyamai Homo sapiens ya. Homo sapiens itu manusia hampir sama dengan manusia modern sekarang. Jadi yang paling maju di antara evolusi manusia praaksara ini, maksudnya seperti itu. Jadi tadi kalau dilihat dari perawakannya, tingginya itu sudah hampir sama dengan manusia modern saat ini. Hanya saja secara
secara bentuk dari tengkorak kepala mungkin berbeda ya, jadi lebih besar. Seperti itu karena tadi tuh gerahamnya besar dan tonjolan kening tebal. Nah, selanjutnya ada lagi nih tadi, selain Pithecanthropus erectus ada juga Pithecanthropus mojocertensis. Ini ditemukan oleh seorang peneliti yang bernama von Koningswald. Ditemukannya di Perning, Mojokerto tahun 1936. Nah, Pithecanthropus mojocertensis ini merupakan jenis Pithecanthropus tertua. Jadi dibandingkan dengan erectus tadi, Pithecanthropus mojocertensis itu lebih tua, fosil yang lebih tua daripada Pithecanthropus erectus. Nah, Pithecanthropus secara harfiah ini diartikan sebagai Pithekos itu kera dan Anthropus itu manusia. Jadi manusia kera. Tapi itu kan secara harfiah ya, secara harfiah. Kalau misalnya dilihat dari tadi rekonstruksi bentuk dari fosilnya, Pithecanthropus erectus ini sebetulnya sudah memiliki perawakan yang berdiri tegap. Gitu. Walaupun memang secara volume otak belum menyamai Homo sapiens atau spesies yang lebih dekat dengan manusia modern saat ini. Nah, bisa dilihat di slide itu ada gambar Pithecanthropus erectus yang direkonstruksi oleh penemunya Eugene Dubois. Jadi, kalau direkonstruksi berdasarkan hasil fosil yang ditemukan, bentuk dari Pithecanthropus erectus itu seperti ini yang ada di gambar slide. Nah, selanjutnya, nah ini tadi ya, tadi kita sudah terus-terusan membandingkan dengan Homo sapiens. Nah, sekarang nih kita akan mengulik Homo sapiens ini. Yang pertama, itu jenis dari Homo sapiens adalah Homo soloensis. Karena lagi-lagi tadi banyak spesiesnya itu Homo, genusnya Homo. Tapi berdasarkan penemuannya nih ada macam-macam. Yang pertama itu Homo soloensis. Ditemukannya oleh Terhar di tahun 1913 di Sangiran dan Ngandong. Jadi ditemukan di dua tempat yang berbeda di tahun 1913. Yang selanjutnya tadi ada Homo wajakensis atau manusia wajak ya. Ini ditemukan oleh Van Richthofen di Tulung Agung tahun 1889. Berarti lebih dulu ditemukan Homo wajakensis, terus baru ditemukan Homo soloensis. Itu ya. Nah, selanjutnya nih tadi, karena dari tadi kita membandingkannya dengan Homo sapiens, jadi jelas bahwa secara ciri-ciri fisik Homo sapiens ini lebih mirip dengan manusia modern saat ini. Karena perawakannya sudah berdiri tegak dan sudah berjalan lebih sempurna. Mohon maaf itu typo, maksudnya adalah berjalan lebih sempurna. Nah, selanjutnya berdasarkan struktur rangka tengkorak juga mukanya itu sudah tidak menonjol ke depan lagi. Karena tadi kan kalau kita lihat Meganthropus paleojavanicus itu rahangnya besar, lalu dahinya juga besar. Terus Pithecanthropus juga masih kan ya tadi rahang dan dahinya itu bentuk tengkorak kepalanya masih besar. Nah, sedangkan Homo sapiens ini nih muka sudah tidak menonjol ke depan atau dari rangka tengkorak kepala, berarti sudah seperti hampir menyerupai manusia modern saat ini. Gitu. Dan tinggi badannya ini berkisar 130 sampai 210 cm. Dengan volume otak lebih berkembang dengan ukuran 1000 sampai 1200 cc. Karena sebelumnya tadi kan Pithecanthropus itu 900 cc. Dan diketahui belum menyerupai Homo sapiens. Nah, sedangkan Homo sapiens ini sudah lebih berkembang lagi nih, volume otaknya sudah menyerupai manusia modern saat ini yang berkisar antara 1000 sampai 1200 cc. Gitu. Nah, kalau kita lihat nih evolusi dari fosil tempurung kepalanya tadi ya,
ada yang masuk dalam genus Australopithecus, ini sama dengan Meganthropus paleojavanicus tadi. Lalu Homo erectus, Homo sapiens, Neanderthalensis, dan Homo sapiens. Nah, ini Homo sapiens modern. Yang paling akhir itu adalah bentuk fosil tempurung kepala manusia modern yang Homo sapiens. Jadi bisa kita lihat ya, mengalami perubahan dari masa ke masa, dan semakin gambarnya itu ke arah kanan, semakin menyerupai dengan tengkorak kepala manusia modern saat ini. Ini merupakan evolusi fosil tempurung manusia praaksara secara teori. Seperti itu kira-kira. Kalian setelah belajar tentang materi ini, apakah ada pertanyaan atau terlintas dalam benak kalian? Nah, tadi itu evolusi manusia praaksara berdasarkan tengkorak kepalanya, dan ini merupakan evolusi manusia berdasarkan bentuk tubuhnya dan berjalan dengan tegap dari awal yang tadi jenis Australopithecus sampai akhirnya manusia modern saat ini. Kita bisa melihat perbedaannya ya. Evolusi yang terjadi dari masa ke masa, yang awalnya bertubuh kecil dan berjalan tidak terlalu tegap sampai akhirnya berjalan dengan dan berdiri dengan tegap. Seperti itu. Coba kira-kira kalian pasti deh materi tentang manusia praaksara ini biasanya itu menyisakan banyak pertanyaan dan banyak rasa penasaran di benak kalian. Bagaimana dengan kalian sendiri nih setelah menonton video pembelajaran kali ini? Apakah mungkin jadi penasaran atau kepo tentang materi ini? Ayo, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung saja tulis komentar di bawah, nanti akan Ibu jawab ya. Jadi Ibu sengaja nih pengen supaya kalian lebih kritis untuk bertanya dari materi hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. See you on next video.